Kita beralih ke informasi lain pemirsa, ribuan orang mengikuti reuni Akbar 212 di Monas Senin pagi. Ya pemirsa, aksi damai reuni 212 ini difokuskan di kawasan Monas sisi Merdeka Square, di mana dari ribuan jemaah membawa atribut bendera Indonesia dan juga Palestina. Reuni 212 juga dihadiri ex pimpinan Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab. Reuni diisi dengan sholat tahajud berjamaah, dilanjutkan dengan doa, sholawat, dan juga sholat subuh berjamaah. Dalam reuni ini juga digaungkan ajakan untuk membela Palestina. Reuni Akbar tahun ini bertajuk Revolusi Akhlak untuk Indonesia Berkah dan Palestina Merdeka. Acara ini diklaim dihadiri 15.000 orang dari sejumlah wilayah. Polda Metro Jaya juga mengerahkan 2.486 personil untuk mengamankan reuni Akbar 212. Reuni Akbar 212 diakhiri dengan doa bersama pada pukul 8 pagi tadi. Semua akan terus berjuang untuk diangkat niat. Sejak Minggu malam, massa dari berbagai daerah berdatangan ke kawasan Monas, Jakarta untuk mengikuti reuni aksi 212. Acara dimulai sejak pukul 2 dini hari dengan sejumlah rangkaian acara seperti sholat tahajud, munajat, muhasabah, sholat subuh berjamaah hingga tausiah. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifatul Khairi Fauzi mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Minggu sore. Ya, kedatangan Menteri PPPA guna memberikan pendampingan psikologis kepada pelaku dalam proses hukum. Tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik, sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar, oh ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi gitu. Itu yang menjadi prioritas ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru kita sudah terhubung dengan rekan kami Esra Ambarita langsung dari kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Esra, apakah ada olah TKP lanjutan pada siang hari ini? Ya, selamat pagi Pram, Aulia dan juga pemirsa. Kalau bisa kami laporkan, di tempat saya mengabarkan bahwa belum ada tanda-tanda olah TKP yang akan dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan. Namun di TKP saya berdiri di perumahan Taman Indah, tepatnya di Blok B6 nomor 12 menjadi TKP tempat kejadian pembunuhan yang dilakukan anak berusia 14 tahun kepada sang nenek maupun sang ayah. Dan bisa kami gambarkan, saya akan mengajak juru kamera Muhammad Fakih Satrio untuk melihat secara detail lebih dekat bagaimana TKP ini yang tentunya sudah masih dipasang garis polisi ataupun polis lain. Kemudian juga ini sesekali beberapa warga, kalau kondisi lingkungan kami gambarkan, masih sering datang ke sini untuk melihat terkait TKP ini. Dan bisa kami gambarkan polisi lain ini artinya tidak diperbolehkan untuk masyarakat maupun warga setempat untuk masuk. Dan inilah gerbang tentunya yang menjadi ketika kronologi dari pihak kepolisian bisa kami kutip bahwa dari terduga pelaku ini mengejar sang ibu, yang mana kita ketahui sang ibu ini berhasil kabur, dan sang ibu ini harus melompat dari pagar ini. Kurang lebih bisa kami gambarkan ini sekitar 1 meter lebih gerbangnya, di mana sang ibu melompat dan saat itu sudah bersimbah darah untuk keluar atau melarikan diri karena si terduga pelaku ini terus berusaha mengejar sang ibu untuk tentunya ini dibunuh pada saat kejadian pada Sabtu pukul 1 dini hari. Inilah kondisi terkini dari rumah di TKP ini. Kami melihat bahwa kondisinya betul sepi dan pembunuhan ini diduga terjadi di lantai 2. Dan saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami dari terkait kronologi maupun motif apa yang membuat sang anak ini melakukan pembunuhan terhadap keluarganya, khususnya untuk sang nenek maupun dari sang ayahnya. Dan beberapa percak darah ini masih ada tandanya ataupun sign-nya di sini yang tentunya diberikan sign kepada ataupun tanda dari pihak kepolisian. Dan bisa kami gambarkan juga pemirsa bahwa tepat di depan rumah dari
pelaku ataupun para korban ini sudah ada papan bunga yang menandakan turut belasungkawa untuk para korban ataupun atas kejadian ini. Kita akan nantikan bersama seperti apa motif sebenarnya yang dilakukan dari remaja berusia 14 tahun ini, karena sempat dari Kasat ataupun Polres Jakarta Selatan ini menyatakan bahwa ada semacam bisikan goib, namun ini terus masih didalami. Sementara sang ibu sudah mengalami kondisi yang membaik dan dari pihak kepolisian ini akan meminta keterangan lebih lanjut untuk menggali apa sebenarnya yang menjadi motif di balik pembunuhan yang mengakibatkan regangnya nyawa kepada sang ayah maksud kami, dan juga sang nenek. Demikian, kembali ke Anda Pram Aulia di studio. Baik, terima kasih banyak Esra, langsung dari lokasi atau kediaman dari pembunuhan satu keluarga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kami masih menanti informasi terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Anda masih di iNews Today, langsung dari iNews Center Jakarta. Dan kita ke informasi terkait dengan sebuah mobil milik warga yang terseret arus banjir akibat hujan deras di Bangkalan, Jawa Timur. Nah, ini pemirsa, beruntung pengemudi selamat, sementara mobil diselamatkan warga secara gotong royong. Ada bodi mobilnya. Ya, pemirsa, sebuah mobil minibus tersangkut di akar pepohonan usai terseret arus deras air sungai Bajeman di Kecamatan Teraga di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Diketahui pengemudi mobil ini nekat menyeberangi jembatan meski sungai sedang banjir dan berarus deras. Beruntung pengemudi berhasil selamat. Banjir dengan ketinggian hingga 1,5 meter masih melanda wilayah Bangkalan Selatan yang mengakibatkan sejumlah desa di 4 kecamatan terendam usai diguyur hujan deras pada Sabtu sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Yang tergelincir di desa Bajeman, Kecamatan Teraga. Di wilayah mana yang paling terdampak? Sementara ini yang sudah kami himpun wilayah yang terdampak parah di Kecamatan Teraga sama Kecamatan Kuanyar. Tapi untuk sementara tidak ada korban, Mas? Pemirsa, hujan deras di Blitar, Jawa Timur mengakibatkan puluhan rumah terendam banjir. Ini banjir juga mengakibatkan makam umum longsor dan jenazah terbawa banjir. Video amatir merekam saat puluhan rumah warga terendam banjir di Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Para warga terpaksa keluar rumah untuk mencari tempat yang lebih aman. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang membuat air sungai meluap dan merendam lebih dari 25 rumah warga setinggi 2 meter. Tidak hanya itu, 2 rumah warga hanyut diterpa banjir bandang. Banjir juga merusak tempat pemakaman umum di Desa Birowo. Sejumlah makam rusak dan sebagian jenazah terbawa banjir. Kemarin tepatnya sore itu hujan deras sekitar jam 3 dan titik banjirnya itu dimulai maghrib, habis maghrib jam 6, dan banjir bandang itu terjadi sekitar pukul 7 malam. Itu secara mendadak. Itu sampai berapa tingginya, berapa Pak? Tingginya bervariasi, jadi di sini yang kita ini ada 2 meter ini, yang sebelasannya radius 200 itu 1 meter. Petugas BPBD Kabupaten Blitar masih mendata korban yang terdampak banjir. Mereka menyarankan kepada warga yang tinggal di area dekat sungai untuk mengungsi terlebih dahulu. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan Ainis melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tim Fleet One Quick Response Lanal Dumai bersama Satgas Intelmar Kormada 1 berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 41 orang pekerja migran ke Malaysia di kota Dumai, Riau. Nah, ini para pekerja imigran ini, pemirsa, akan diselundupkan, pemirsa, menggunakan jalur laut di sekitar pesisir pantai Dumai secara ilegal. Empat 41 orang pekerja migran di mana 17 orang calon pekerja migran Indonesia dan 24 orang pekerja migran asal Bangladesh berhasil digerebek oleh tim Satgas gabungan dari F1 QR Lanal Dumai bersama Intelmar Kormada 1 di lokasi persembunyiannya di perkebunan sawit di pesisir pantai Pelintung, Kota Dumai, Riau. Petugas juga berhasil menangkap 2 orang pelaku bertugas sebagai penjaga pantai atau guide, yakni YN 43 tahun, warga Bangkinang,
Kampar, dan BH, 39 tahun yang merupakan warga Dumai yang sedang berada di pinggir pantai bersama sebuah kapal cepat yang digunakan untuk transportasi memberangkatkan pekerja migran. Tim Satgas Gabungan Lanal Dumai ini melakukan penyisiran ke dalam perkebunan sawit di sekitar pesisir pantai Pelintung untuk mencari para PMI dan WNA yang bersembunyi. Para PMI dan WNA ini tak bisa berbuat apa-apa karena lokasi perkebunan sudah dikepung termasuk jalur pantai yang sudah disekat petugas agar tak ada satupun dari mereka yang dapat melarikan diri. Para pekerja migran ini rencananya akan diselundupkan ke negara Malaysia menggunakan jalur laut di sekitar pesisir pantai Dumai secara ilegal. Dari pengakuan pekerja migran, setiap satu orang harus membayar uang kepada pelaku berkisar mulai dari 10 hingga 15 juta rupiah dengan tujuan akhir Malaysia. Pada satu, berhasil menggagalkan pemberangkatan 17 orang calon pekerja migran Indonesia PMI dan 24 orang WNA asal Bangladesh dengan menggunakan sarana laut menuju ke Malaysia, serta menangkap 2 orang yang diduga pelaku tindak pidana penyelundupan. Inisialnya IN 43 tahun dan BH 39 tahun. Selanjutnya, para PMI dan WNA ini diamankan ke Mako Lanal Dumai untuk dilakukan pengecekan kesehatan, sedangkan 2 pelaku TPPO diserahkan ke Polres Dumai untuk diproses hukum lebih lanjut. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Gunung Leotobi laki-laki kembali erupsi. Ketinggian kolom abu 1.000 hingga 1.500 meter disertai 9 kali gempa dan gemuruh keras. Ini warga yang berada di bawah kaki gunung, pemirsa, diminta untuk selalu waspada. Erupsi terjadi terus-menerus disertai suara gemuruh berkekuatan lemah hingga sedang. Kabut asap kawah dengan tinggi 1.000 hingga 1.500 di atas puncak kawah menyelimuti Gunung Leotobi laki-laki. Masyarakat di sekitar Gunung Leotobi laki-laki diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi Gunung Leotobi laki-laki. Masyarakat juga diminta untuk waspada terhadap potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung. Jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama di daerah Duli Pali, Padang Pasir, Nobo, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote. Hingga saat ini Gunung Leotobi masih terus mengalami erupsi disertai gemuruh dengan status gunung di level 4 atau awas. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kasus Iwayan Agus Suartama, pemuda penyandang disabilitas yang jadi tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita oleh Polda NTB ini viral di media sosial. Ya, pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni berkomentar soal kasus Iwayan Agus. Dalam unggahannya di sosial media, Saroni mempertanyakan soal penetapan Agus sebagai tersangka pemerkosaan, padahal Agus adalah penyandang disabilitas. Selain itu, pemirsa, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea juga menyaksikan status tersangka Agus. Hotman bahkan menawarkan diri sebagai kuasa hukum dari Agus. Pemirsa, Ibunda Iwayan Agus Suartama, I Gusti Ayu Apriani, seorang pemuda disabilitas yang menjadi tersangka pemerkosaan mahasiswa di Nusa Tenggara Barat, menyebut pelapor menjebak Agus. Dan Ibunda Agus pun juga menyebut, pemirsa, tidak percaya Agus melakukan tindakan tersebut karena keterbatasan fisiknya. Agus juga mengaku bahwa dirinya tidak mengenal pelapor dan baru pertama kali bertemu di kampus. Agus mengaku hidupnya tidak sempurna. Untuk beraktivitas sehari-hari saja ia kesulitan dan harus meminta bantuan keluarga. Dalam kasus yang menjeratnya ini, Agus meminta bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membantunya melepaskan jerat kasus tersebut.
bukan saya memperkosa. Sedangkan itu saya kayak gini tidak bisa ngapa-ngapain, buka celana sendiri tidak bisa, buka baju tidak bisa gitu. Pak Presiden Prabowo yang terhormat, tolong dibantu saya karena saya terus terang kaget dan tidak bisa ngapa-ngapain, ini hanya bisa diam aja gitu. Mohon bagi yang bisa bela Tiang, tolong dibela gitu. Karena Tiang sangat kaget Bu, benar sangat hancur Bu, makanya Tiang sangat tidak bisa kerja, tidak bisa kuliah, tidak bisa kemana-mana Bu. Sebelumnya, Iwayan Agus Suwartama, seorang penyandang disabilitas, ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita. Menurut polisi, peristiwa terjadi di sebuah homestay di wilayah Mataram. Agus yang bertemu korban di teras Udayana mengajak korban ke lokasi kejadian, hingga akhirnya korban diperkosa. Status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Modusnya apa, Bu? Tadi saya sampaikan sebagaimana unsur pasalnya bahwa dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan suatu tindakan yang dia kendaki, sehingga orang kemudian tergerak. Karena kemudian ada unsur menekan suatu kondisi yang kemudian merasa takut, sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginan yang Agus dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 6 Undang-Undang TPKS. Polisi menegaskan penetapan Agus sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Harika Sidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, adanya unsur menekan psikologis korban menjadi dalil polisi untuk menetapkan Agus sebagai tersangka pemerkosaan. Dan apakah hal ini sudah tepat? Sudah bergabung bersama kami psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat pagi Mas Reza Indragiri. Selamat pagi. Ya, pagi Mas, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Today. Lanjut. Baik Pak. Mas Reza, ini apakah menekan secara psikologis ini meski tidak ada paksaan secara fisik bisa menjadikan seseorang tersangka pemerkosaan dalam kasus Agus yang kita bicara? Kalau terkait dengan kasus Agus atau kasus di NTB ini sudah barang tentu harus diinvestigasi oleh polisi ya. Tapi kalau kita bicara secara umum dengan pertanyaan apakah memungkinkan penyandang disabilitas melakukan ruda paksa, jawaban saya adalah mungkin. Kenapa? Karena barangkali sebagian kalangan yang menganggap bahwa itu tidak mungkin, itu lebih dikarenakan mereka berimajinasi tentang adegan pemerkosaan. Ada tangan pelaku yang mencengkram tangan korban dan aktivitas-aktivitas fisik yang sifatnya intimidatif lainnya terhadap korban. Padahal esensi kekerasan seksual, khususnya esensi ruda paksa bukan pada aktivitas fisiknya, tapi justru bermula dari adanya siasat psikologis yang dilancarkan oleh pelaku terhadap korbannya. Siasat psikologis itu bisa berupa kekerasan, ancaman, ketakutan-ketakutan yang disampaikan kepada calon korban, ataupun bentuk-bentuk siasat psikologis yang negatif lainnya. Atau modus yang kedua adalah dengan menggunakan siasat psikologis berupa iming-iming, ajakan pertemanan, tawaran perlindungan, persahabatan, kehangatan, atau grooming behavior lainnya. Nah, sepanjang siapapun itu termasuk penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk melancarkan siasat psikologis tersebut, baik berupa kekerasan maupun grooming behavior, maka sudah siapapun itu termasuk penyandang disabilitas mungkin saja melakukan kekerasan seksual terhadap targetnya. Oke, Pak Reza, ini kan kepolisian menjadikan tersangka Agus karena pelaku diduga menekan secara psikologis. Nah, kalau melihat dari kondisi Agus ini adalah penyandang disabilitas, ini kalau Anda lihat dari peran Agus ini menekan secara psikologisnya seperti apa sih Pak Reza? Sekali lagi kalau tentang Agus saya tidak tahu ya, tapi kalau kita bicara secara umum maka saya bayangkan misalnya begini. Bahwa ada seseorang, anggaplah dia menyandang disabilitas berupa tunagrahita, bagian tubuh tidak lengkap, apapun itu bagian tubuhnya. Nah, penyandang disabilitas berupa tunagrahita ini ternyata dari sisi intelektual, dari sisi kecerdasan, dia normal, dia waras. Tadi saya katakan, orang yang memiliki kecakapan secara intelektual bisa saja kemudian melancarkan siasat psikologis guna memanipulasi pihak lain agar menjadi korban eksploitasi seksualnya. Jadi, anggaplah ada seorang penyandang disabilitas berupa tunagrahita
yang secara fisik memang memiliki keterbatasan. Tetapi ketika dia berhasil melakukan paksaan ataupun tipu muslihat terhadap targetnya, kemudian targetnya berhasil dia tipu sedemikian rupa, berhasil dia intimidasi sedemikian rupa, sampai-sampai korban bersedia, tanda petik, terpaksa tepatnya untuk melaksanakan keinginan seksual dari si pelaku, maka pada momen itu sesungguhnya sudah terjadi kekerasan seksual. Jadi sekali lagi, kita perlu bedakan ini. Kita sedang berdiskusi tentang aktivitas fisik yang sifatnya intimidatif dalam sebuah peristiwa pemerkosaan, atau kita sedang berbicara tentang siasat psikologis sebagai sebuah modus yang digunakan oleh pelaku pemerkosaan. Bagi saya tandaskan kembali bahwa esensi dari kekerasan seksual bukan pada aktivitas fisik yang sifatnya intimidatif, tapi esensinya terletak pada siasat psikologis yang dilancarkan pelaku terhadap korbannya, sehingga terjadilah kontak seksual yang sifatnya non-konsensual. Artinya hanya dikehendaki satu pihak, namun tidak dikehendaki oleh pihak lainnya. Oke, Pak Reza, kalau contoh perilaku mendekati psikologis khususnya untuk tindakan pemerkosaan, contohnya awalnya seperti apa, Pak Reza? Ini hanya misalnya ya, misalnya saya menyimpan foto-foto busana yang dimiliki oleh seseorang. Memiliki foto-foto tanpa busana yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian saya simpan. Lalu saya ancam kepada orang tersebut. Kalau kamu tidak mau melayani nafsu jahat saya akan sebarluaskan foto-foto kamu. Ini kan merupakan bentuk intimidasi, merupakan bentuk kekerasan secara psikis yang saya, pelaku, lancarkan terhadap calon korban saya. Jadi, betapapun saya punya keterbatasan secara fisik, tetapi ketika target sudah berhasil saya takut-takuti, sehingga dia memenuhi keinginan saya, itu bisa saja. Jadi, intimidasi itu, paksaan itu tidak saya lakukan dengan mengerahkan serangan secara fisik, tetapi mengerahkan serangan secara psikis terhadap target yang akan saya jahati secara seksual. Itu contoh tentang betapa keterbatasan fisik tetap saja memungkinkan yang bersangkutan untuk melancarkan kekerasan seksual sepanjang dia masih waras, dia memiliki kecakapan intelektual untuk melancarkan siasat-siasat psikologis itu. Baik Mas Reza, ini opini publik yang terbentuk saat ini adalah pria disabilitas ini tidak mungkin melakukan pemerkosaan karena bagaimana mungkin melakukannya tanpa kedua tangan. Dan jika tadi kan tanggapan Mas Reza ini kalau seorang yang mengalami maksud kami yang tidak sempurna fisiknya ini mungkin saja melakukan kekerasan seksual seperti itu. Menurut tanggapan Mas Reza sendiri ini bagaimana melihat kasus ini secara keseluruhan? Apakah yang menyebabkan opini publik ini seperti ini? Mari kita samakan persepsi bahwa Indonesia sudah punya undang-undang penyandang disabilitas. Undang-undang itu menjadi bukti konkret bahwa kita semua punya pemahaman akan kondisi-kondisi khusus yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan atau memiliki disabilitas. Namun pada saat yang sama kita juga punya keinsafan seharusnya bahwa semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum, termasuk penyandang disabilitas. Itu artinya siapapun yang melakukan pelanggaran hukum termasuk misalnya melakukan kekerasan seksual harus bertanggung jawab secara pidana. Tidak ada pengecualiannya. Semua warga negara terkena pada konsekuensi hukum itu, termasuk saudara-saudara kita yang melakukan atau yang memiliki disabilitas. Itu satu hal. Oke. Yang kedua, tetap pada akhirnya kita bicara tentang pembuktian. Dan silakan saja otoritas penegakan hukum melakukan proses pembuktian itu, apakah terbukti atau tidak, apakah seorang penyandang disabilitas telah melakukan atau tidak kekerasan seksual terhadap pihak lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sebagaimana yang kita diskusikan sejak awal, saya berkeyakinan betul bahwa siapapun orangnya, sekalipun dia menyandang disabilitas, tetapi sepanjang secara intelektual dia cukup cerdas, dia mampu melancarkan siasat psikologis baik berupa ancaman maupun grooming behavior terhadap targetnya, maka orang itu tetap bisa saja melakukan kekerasan seksual, apapun kondisi fisiknya.
Baik, Pak Reza, ini kasus ini kan baru mungkin terdengar saat di tahun ini, Pak Reza. Apakah di tahun-tahun sebelumnya di dalam negeri atau di luar negeri ada kasus serupa yang sama, Bapak? Penyandang disabilitas melakukan pemerkosaan? Ya, saya pernah membaca berita-berita memang di luar ya tentang penyandang disabilitas yang melakukan kekerasan seksual termasuk katakanlah ruda paksa. Karena itu kita perlu punya kesamaan persepsi bahwa intisari dari kekerasan seksual termasuk ruda paksa bukan pada aktivitas fisik yang sifatnya intimidatif secara seksual. Bukan itu intinya. Inti utamanya adalah bagaimana satu pihak melakukan serangan psikologis terhadap pihak lain agar mau memenuhi keinginan seksualnya. Sehingga terjadilah kontak seksual yang sifatnya non-konsensual. Si pelaku menginginkan ada kontak itu, sementara korban tidak menginginkan adanya kontak itu. Itulah yang namanya kekerasan seksual. Tandanya non-konsensual. Nah, kalau kita jadikan hal ini sebagai acuan berpikir, maka sekali lagi fokus kita semestinya tidak pada tangan, tidak pada kaki, tetapi seberapa jauh seseorang mampu melancarkan siasat psikologis itu tadi. Siasat psikologis itu hanya bisa dilancarkan oleh orang-orang yang secara intelektual, secara intelijensia memiliki kecakapan untuk itu. Oke, baik. Apapun kondisi fisiknya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Reza Indragiri selaku psikolog forensik, dan kita kawal bersama-sama seperti apa kasus ini agar segera titik terangnya muncul ya. Karena ini jadi blunder di sosial media juga. Betul. Banyak yang mendukung dan bahkan juga yang pro kontra terkait kasus ini. Jangan sampai kita membela malah pelaku yang dibela dan korban kita abaikan. Terima kasih banyak Pak Reza Indragiri telah bergabung bersama kami di studi kali ini. Salam sehat selalu. Dan ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo buka suara terkait tudingan intervensi pilkada melalui pengerahan institusi Polri. Nah, ini Jokowi juga menantang pemirsa agar tudingan tersebut dibuktikan. Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian, aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, disebut Bapak yang membelakangi Pak. Dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Itu pemirsa, menurut Komisi 3 DPR, tudingan Partai Coklat atau Parcok adalah hoax. Ya, ini Ketua Komisi 3 pemirsa Habibur Rahman menyebut tidak logis jika Kapolri gunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu di pilkada. Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait Parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut. Orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD ya. Karena kami juga anggota MKD ya. Orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD, kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti. Ya, apa yang menjadi dasar juga disampaikannya tuduhan tersebut. Namanya pilkada ini tidak hanya antara dua kubu ya, karena jadi hampir nggak mungkin Kapolri ya menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu, karena di setiap pilkada itu bisa terjadi mix ya antar kubu partai-partai politik gitu kan. Di provinsi A misalnya partai A berkoalisi dengan partai B. Di provinsi lainnya berseberangan. Ya, jadi secara logika nggak logis ya. Dan kami minta sesama teman-teman anggota DPR, walaupun kita bebas berpendapat, tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Jangan hanya narasi-narasi, karena ini justrulah yang akan bisa menjadi. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menuding ada pihak yang mengerahkan institusi Polri untuk melakukan intervensi di Pilkada serentak 2024. Kita memperbaiki demokrasi sebelum seluruh bangsa ini crash, bagikan pesawat terbang yang dipimpin oleh seorang kapten yang hanya mengedepankan suatu janji-janji yang sifatnya populis. Inilah yang juga menjadi pegangan dari PDI Perjuangan di dalam pilkada serentak ini. Ketika kami mempersoalkan tentang fenomena Partai Coklat,
fenomena bagaimana Jokowi terus digerakkan oleh ambisi-ambisi kekuasaan demi kepentingan keluarga dan pribadi, dan kemudian membuat suatu norma-norma baru sehingga kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya mengabdi kepada merah putih, loyal kepada Presiden Prabowo Subianto, di dalam praktek banyak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Karena itulah kami mengajak seluruh aparatur kepolisian Republik Indonesia, mari kita jaga spirit Polri Merah Putih. Kita jaga seluruh keteladanan yang diberikan, seluruh kepercayaan rakyat di dalam menegakkan keadilan dan ketertiban hukum. Ini ada tampilan bagaimana Jenderal Hugeng yang menjadi panutan. Beliau bukan politisi, beliau polisi merah putih, bukan parcok. Ya, masih bersama kami di ASUD, pemirsa, ada aksi heroik petugas damkar yang berhasil menyelamatkan seorang wanita yang tercebur ke sumur sedalam 12 meter di Madiun, Jawa Timur. Ya, evakuasi berlangsung dramatis lantaran terdapat sejumlah kendala. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Anyus Today edisi hari ini. Cuplikan tayangan berita Anyus dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialanyus. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan Anyus Siang bersama rekan kami Reza Siregar dan juga Prisa Sombodatu. Saya Aulia Wardani. Dan saya Pram Setia, pemirsa, pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Bismillah. Inilah aksi heroik dan kekompakan petugas damkar Kabupaten Madiun saat mengevakuasi Susi Puspita, 41 tahun, yang tercebur sumur di rumahnya di Desa Sugiwaras, Kecamatan Saradan, Madiun. Petugas damkar menuruni sumur dengan badan diikat pada tali yang dikaitkan ke katrol pengerek. Personil BPBD, TNI Polri, dan warga ikut menahan dan menarik tali saat proses evakuasi berlangsung. Sebelumnya, korban sempat memperbaiki pompa air hingga akhirnya terpeleset ke dalam sumur. Tak lama usai kejadian, warga meminta pertolongan kepada tim pemadam kebakaran Pemkab Madiun. Korban sudah berada di dalam sumur kurang lebih selama 2 jam. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam karena terkendala sebuah tangga besi yang ada di dinding sumur. Mau memperbaiki sanyu, katanya mau memperbaiki sanyu, begitu terpeleset jatuh ke dalam sumur, kedalaman sumur adalah 12 meter. Untuk kesulitannya sendiri gimana untuk proses evakuasi? Kesulitan kami keterbatasan alat untuk evakuasi kita seadanya. Kesulitannya di dalam sumur itu ada beberapa tangga besi. Beruntung korban berhasil dievakuasi petugas dalam kondisi selamat dan langsung mendapat penanganan medis. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.